Tepat di tahun 2006, ketika timnas Prancis gagal melewati babak perempat final, Zinedine Zidane putuskan untuk gantung sepatu sebagai pemain Le Bleu. Namun ternyata keputusan itu tidak diterima oleh banyak kalangan, tak terkecuali pelatih Raymond Domenech. Di tahun 2006, Prancis sempat kesulitan untuk lewati babak kualifikasi Piala Dunia. Sang pelatih pun kembali memanggil Zidane untuk ikut berjuang bersama penggawa lainnya. Pemanggilan itu pun berbuah manis, di mana Prancis tampil gemilang di gelaran Piala Dunia, meski memang terdapat bekas noda yang sulit dilupakan. Lika-liku Prancis lewati babak grup. Prancis dengan bekal skuad mumpuni memulai turnamen Piala Dunia 2006 di grup G. Mereka bergabung dengan Swiss, Korea Selatan, dan Togo. Di atas kertas, Prancis seharusnya bisa melewati babak ini dengan mudah. Lawan mereka tergolong tidak memiliki kekuatan yang lebih baik. Namun kembali lagi, ini adalah ajang Piala Dunia. Apapun bisa terjadi, termasuk kejutan yang diberikan tim yang banyak diremehkan. Benar saja, di pertandingan pertama melawan Swiss, Prancis tak berkutik. Mereka gagal mencetak gol dan cuma mengakhiri laga dengan skor imbang 0-0. Di pertandingan kedua, ketika Korea Selatan datang menghadang, Prancis juga seolah jadi tim raksasa yang kehilangan taji. Zidane yang masih diandalkan terus memberi ancaman. Bersama dengan Thierry Henry dan juga Florent Malouda, Prancis tak henti-hentinya melakukan serangan. Buah dari kerja keras mereka akhirnya terbayar pada menit ke-8 ketika Henry berhasil catatkan namanya di papan skor. Sayangnya ketika laga memasuki 10 menit terakhir, Park Ji-sung malah mencuri gol di menit ke-81 dan memaksa pertandingan berakhir imbang 1-1. Di laga penentuan lawan Togo, Prancis tampil habis-habisan. Di laga tersebut, nama Zidane tidak muncul dalam daftar yang dimainkan, mengingat dirinya terpaksa absen akibat akumulasi kartu. Beruntung, Thierry Henry dan Patrick Vieira bisa diandalkan dan sukses membawa tim Ayam Jantan akhiri pertandingan dengan skor meyakinkan 2-0. Berbekal 5 poin, Prancis melaju ke babak gugur dan harus berhadapan dengan Spanyol yang merupakan penguasa grup H. Pertunjukan Zinedine Zidane di fase gugur. Ketika babak grup boleh dibilang sebagai tempat yang kurang bersahabat bagi Zinedine Zidane, maka fase gugur datang sebagai arena bagi sang maestro untuk unjuk kebolehan. Di laga melawan Spanyol, Prancis mengandalkan pemain terbaik mereka. Namun begitu juga tim Matador yang datang dengan armada terbaik macam Carlos Puyol, Xavi Hernandez, Cesc Fabregas, sampai David Villa. Di awal pertandingan, Prancis dikejutkan dengan performa Spanyol yang begitu mengesankan. Itu terbukti dari gol yang dicetak La Furia Roja pada menit ke-28 melalui aksi David Villa. Namun dengan keberadaan Zinedine Zidane sebagai pengatur permainan, Prancis segera menemukan performa terbaik mereka. Le Bleu berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi ciamik Franck Ribéry pada menit ke-41. Usai menerima umpan Patrick Vieira. Vieira yang tampil mengesankan pun kemudian berhasil mencetak gol kedua untuk Prancis pada menit ke-83. Gol tersebut bermula dari sepakan bola mati Zidane yang dilancarkan ke kotak penalti lawan. Ketika terjadi kemelut, Vieira yang berdiri bebas langsung menyundul bola ke gawang Casillas. Ketika Spanyol sibuk menyerang untuk bisa samakan kedudukan, pertahanan mereka malah kian remuk. Usai Zinedine Zidane mampu catatkan namanya di papan skor pada menit ke-90+2. Lebih dulu mengecoh bek sekaliber Carles Puyol, Zidane dengan mudah menjebol gawang Casillas melalui sepakan kaki kanannya. Ketika babak 16 besar sukses dilewati, Prancis yang melaju ke babak perempat final dipertemukan dengan Brasil yang punya kekuatan menakutkan. Tim Samba diprediksi bakal kembali meraih gelar juara usai pemain seperti Ronaldo, Ronaldinho,
sampai Ricardo Kakak masih menjadi andalan. Namun, tim bertabur bintang macam Brasil malah bertekuk lutut di hadapan Prancis yang memunculkan nama Zinedine Zidane sebagai pemegang permainan. Ya, di laga itu, Zidane seolah tunjukkan magisnya. Belum juga pertandingan berjalan semenit, Zidane sudah memberi peringatan berupa liukan tajam yang sukses mengecoh sejumlah pemain Brasil. Lewat sebuah permainan sepak bola rumit namun sederhana, menurut Marcel Desailly, Zidane kemudian berhasil mengecoh Ricardo Kakak melalui sentuhan ajaibnya. Dari situ tak terhitung berapa kali Zidane tunjukkan aksi berkelasnya di laga bersejarah itu. Zidane seolah mengajarkan permainan sepak bola kepada para bintang Brasil yang sejatinya sudah sangat fasih memainkan olahraga ini. Pertunjukan Zidane pun bermuara pada sebuah umpan spesial yang tertuju ke kotak penalti tim Samba. Lengkungan bola yang tak mampu dijangkau pemain lawan mendarat tepat di kaki rekan setimnya Thierry Henry. Hanya mengandalkan satu sentuhan, Henry berhasil mencetak satu-satunya gol untuk memberi kemenangan bagi Prancis. Apa yang menjadi arena bermain Zidane kemudian berlanjut ke babak semifinal. Portugal yang coba menghadang dibuat tak berdaya melalui satu sepakan 12 pas. Zidane mencetak gol pada menit ke-33 untuk membawa Prancis melaju ke partai final. Sampai detik-detik sebelum laga final dimulai, permainan Zidane mendapat banyak sekali pujian dari para penggemar. Banyak yang menganggap bila keputusan Raymond Domenech untuk kembali memanggilnya dari masa pensiun adalah tepat. Dengan ban kapten yang melingkar di lengan kirinya, Zidane tampil bak dewa. Namanya terus diagungkan hingga membuat para penggemar menaruh harapan besar di pundaknya. Sama seperti memori Piala Dunia 1998. Mereka ingin melihat Zidane mencetak gol dan membawa pulang trofi paling berharga seantero dunia. Nahas, pahlawan yang namanya terus dipuja, seketika berubah menjadi pecundang ketika tampil di laga final melawan Italia. Runtuhnya keistimewaan Zidane dalam semalam. Laga final 2006 memunculkan dua tim yang sama hebatnya. Dua negara dengan deretan pemain bintang dan sejarah tak terbantahkan. Maka wajar bila seluruh penggemar sepak bola sangat menantikan partai yang digelar di ibu kota Jerman. Baru 7 menit laga berjalan, Zidane masih bisa membuat seluruh penggemar Perancis percaya akan dirinya. Sebuah hadiah tendangan penalti dibayar sang bintang dengan chip berkelas ke gawang Gianluigi Buffon. Sepakan yang lebih sering disebut Panenka itu membuat Prancis unggul 1-0, setidaknya sampai 10 menit selanjutnya. Sebab tepat pada menit ke-19, Italia berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Marco Materazzi. Setelah gol itu tercipta, pertandingan yang digelar selama 90 menit lamanya gagal memunculkan pemenang. Praktis, laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Namun siapa sangka bila momen babak tambahan justru memberi petaka bagi Zinedine Zidane. Tepat di menit ke-108, mulanya Zidane terlibat adu mulut dengan Materazzi. Sempat meninggalkan sang bek Italia, Zidane kemudian berbalik dan melakukan aksi yang tak pernah diduga sebelumnya. Dia melakukan tandukan keras tepat di bagian dada Materazzi, sehingga membuat pemain bertubuh tinggi itu mengerang kesakitan. Tak mau berlama-lama, wasit Horacio Elizondo asal Argentina yang memimpin pertandingan langsung memberi ganjaran kartu merah kepada Zidane. Riuh penonton pecah dan kian ramai dengan aksi pemain asal Italia yang terlihat tak terima atas tindakan yang dilakukan Zidane. Dengan mimik muka yang datar, Zidane langsung pergi meninggalkan lapangan dan tak lupa mengecup trofi Piala Dunia seolah dia sangat ingin mengangkatnya di akhir gelaran. Namun apa daya, meski Prancis berhasil mengimbangi Italia hingga 120 lamanya, drama adu penalti tak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh mereka.
Kegagalan David Trezeguet sebagai penendang kedua memaksa Prancis tunduk dengan skor 5-3. Italia bersukaria, Prancis berduka. Pun dengan Zidane yang namanya sampai dibenci oleh rekan setimnya. Ya, setelah laga final itu berakhir, Willy Sagnol yang masuk ke dalam daftar pemain Prancis mengaku sangat kecewa dengan ulah Zidane. Terlepas dari apapun alasan yang mendasari insiden bersejarah itu, Sagnol merasa membenci tindakan bodoh yang dilakukan Zidane. Meski seusai laga Zidane sudah meminta maaf di ruang ganti, Sagnol tidak menerima itu. Dia benar-benar marah karena Zidane disebut sebagai penyebab utama dari kegagalan Prancis meraih gelar dunia kedua. Saya pergi ke kamar mandi dan merokok 250 batang dalam 10 menit. Kami tidak berbicara selama 2 tahun setelah itu, kata Sagnol. Apa yang menjadi kekecewaan Sagnol memang bisa dimaklumi. Terlebih, Zidane mengaku bahwa dirinya sangat menyesal karena telah menanduk dada Materazzi di laga final Piala Dunia. Saya sangat menyesal dengan kejadian tersebut. Namun kejadian itu adalah bagian dari karir saya. Ada hal yang tidak menyenangkan dalam hidup yang harus saya terima, ujar Zidane. Apa yang ditampilkan Zidane di gelaran Piala Dunia 2006 memang terlihat seperti dua sisi mata uang. Pemain yang berjaya bersama Real Madrid itu berhasil menciptakan sebuah pertunjukan mewah yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Namun di sisi yang berbeda, tandukan legendarisnya di laga final juga akan selalu diingat sebagai noda di balik perjalanan hebatnya.